Beberapa kisah dalam Al-Quran. Al-Quran berisi banyak kisah yang mengandung hikmah untuk memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah. Berikut beberapa kisah penting beserta pelajaran dan dalilnya. 1. Kisah Nabi Ibrahim dan ketundukannya kepada Allah. Kisahnya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, Ismail. Meskipun ini adalah perintah yang sangat berat, Nabi Ibrahim dan Ismail dengan penuh keikhlasan menerima perintah Allah. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk rahmatnya. Quran Surat Ash-Shafat 102-107. Hikmah. Ketaatan kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada hal-hal duniawi, termasuk keluarga. Allah tidak menguji manusia di luar kemampuannya, dan selalu ada hikmah dalam setiap ujian. Dalil. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Ash-Shafat 103-105. 2. Kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Kisahnya, sekelompok pemuda melarikan diri ke sebuah gua untuk menyelamatkan iman mereka dari raja yang zalim. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun sebagai tanda kekuasaannya. Quran Surat Al-Kahfi 9-26. Hikmah. Pertahanan terhadap iman lebih penting daripada duniawi. Bahkan jika harus meninggalkan kenyamanan hidup, Allah melindungi hambanya yang taat dan beriman meskipun mereka menghadapi kesulitan besar. Dalil. Dan kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun yang banyak jumlahnya. Quran Surah Al-Kahfi 11. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi 13. 3. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kisahnya, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun, yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Meskipun Fir'aun menolak dan menganiaya Bani Israel, Nabi Musa tetap sabar dan percaya akan pertolongan Allah. Hingga akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Quran Surat Al-A'raf 103-136. Hikmah. Kekuasaan dan kesombongan tidak akan mampu melawan kehendak Allah. Allah menolong orang-orang yang sabar dan bertawakal kepadanya. Dalil. Dan kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara 63. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tetapi Allah berfirman, sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Quran Surat Yunus 90-91. 4. Kisah Nabi Yunus dalam perut ikan. Kisahnya, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin Allah karena merasa tidak dihargai. Allah menegurnya dengan menahannya dalam perut ikan besar. Di dalam kegelapan, Nabi Yunus memohon ampunan kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Quran Surah Ash-Shafat 139-148. Hikmah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Istighfar dan doa memiliki kekuatan luar biasa untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dalil. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya 87-88. 5. Kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Kisahnya, Maryam
seorang wanita suci, diuji dengan kelahiran Nabi Isa tanpa seorang ayah. Meskipun difitnah dan dituduh oleh kaumnya, ia tetap bersabar dan percaya kepada Allah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yang berbicara sejak bayi untuk membela ibunya. Quran Surah Maryam 16-34. Hikmah. Kesucian dan kesabaran akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah. Allah mampu melakukan apa saja, termasuk hal yang di luar nalar manusia. Dalil. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam 29-30. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka mengajarkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan taat kepadanya.